Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini yang menonton juga akan dilaksanakan ujian seminar proposal atas nama Nadia Fiora ya. Untuk judul proposalnya berkaitan sama strategi pemasaran produk tabungan emas dalam upaya menarik minat nasabah berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Studi kasus pada Pegadaian Syariah Kota Palembang. Nah, sebelumnya diharapkan untuk presentasi dulu Nadia. Yang penting saja, ya kan, dijelaskan bukan dibacakan. Dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Mail Hilyan Batin MS selaku dosen penguji 1 seminar proposal pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Fiora. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas dalam Upaya Menarik Minat Nasabah berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Palembang. Langsung saja yang pertama, latar belakang. Seiring perkembangan zaman, ekonomi masyarakat tidak tercukupi sehingga perusahaan membuat alternatif dalam memecahkan masalah ekonomi. Salah satu alternatif dalam memecahkan ekonomi ini dengan adanya perusahaan baru dan dengan banyaknya pesaing di antara perusahaan ini dapat menambah keuntungan. Selain itu juga salah satu alternatifnya dengan adanya Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah sendiri merupakan badan usaha milik negara di Indonesia. Pegadaian Syariah merupakan salah satu sektor jasa yang saat ini berkembang dengan pesat. Produk dari Pegadaian Syariah ini yaitu cicil emas dan tabungan emas. Tabungan emas sendiri merupakan layanan gadai emas untuk memudahkan masyarakat dalam berinvestasi emas. Selain itu, produk tabungan emas ini memiliki pesaing seperti pada bank syariah, namun di bank syariah sendiri mewajibkan deposito sebesar 20% untuk produk cicil. Artinya, produk tabungan emas di Pegadaian Syariah ini lebih murah dibandingkan dengan bank syariah. Namun, dengan semua keunggulan dan kemudahan, belum sepenuhnya menarik minat nasabah dalam membuka tabungan emas karena mungkin kurangnya strategi pemasaran dalam memasarkan produk tabungan emas ini. Selain itu juga masalah dari penelitian ini yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk tabungan emas dan mungkin juga kurangnya media promosi yang dilakukan sehingga masyarakat kurang tahu. Dan juga banyaknya pesaing antar lembaga keuangan sehingga sehingga masyarakat lebih memilih lembaga keuangan lain dalam menabung emas. Dan juga berdasarkan artikel yang baru-baru ini keluar bahwa Pegadaian Syariah ini mengeluarkan produk baru dalam digital sehingga ini produk tersebut dapat menarik nasabah atau masyarakat untuk berinvestasi emas di Pegadaian Syariah. Selanjutnya, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana strategi pemasaran produk tabungan emas dalam upaya menarik minat nasabah di Pegadaian Syariah Palembang. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran produk tabungan emas dalam perspektif ekonomi Islam di Pegadaian Syariah. Tujuannya yaitu untuk mengetahui strategi pemasaran produk tabungan emas dalam upaya menarik minat nasabah di Pegadaian Syariah Palembang. Yang kedua, untuk mengetahui strategi pemasaran produk tabungan emas dalam perspektif ekonomi Islam di Pegadaian Syariah. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis sebagai tambahan Lanjut aja nggak boleh? Lanjut sampai terdahulu sudah ada, lanjut. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, teori strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan suatu cara perusahaan untuk mencapai kinerja perusahaan. Strategi pemasaran ini berkaitan dengan identifikasi pasar, positioning, targeting, dan strategi pemasaran. Selanjutnya yaitu strategi STP, yaitu yang pertama segmentasi pasar.
Segmentasi pasar yaitu strategi pemasaran yang yang berupaya untuk menarik nasabah untuk melalui segmentasi pasar. Yang kedua, targeting pasar. Targeting pasar yaitu sumber daya manusia yang dilakukan oleh segmen pasar melalui satu orang atau beberapa orang. Yang kedua, positioning. Yang ketiga, positioning. Positioning yaitu penetapan posisi pasar di mana produk atau jasa tersebut diidentifikasikan. Yang ketiga, bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, strategi produk pemasaran pada produk. Yang kedua, harga. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, tempat. Yang kelima, orang. Yang keenam, bukti fisik. Yang ketujuh, proses. Selanjutnya yaitu produk tabungan emas. Produk tabungan emas ini yaitu layanan pembelian dan penjualan untuk memudahkan masyarakat dalam berinvestasi emas di Pegadaian. Akad dalam tabungan emas ini yaitu yang pertama, akad murabaha. Akad murabaha merupakan akad jual beli. Yang kedua yaitu akad wadiah, yaitu akad dari pembelian pada produk tabungan emas. Selanjutnya, minat nasabah. Minat nasabah merupakan kemauan seseorang dalam memilih keinginan seseorang untuk mencapai apa yang dia inginkan. Jenis-jenis minat ini yang pertama realistis, yang kedua artistik, yang ketiga konvensional, yang keempat enterprising. Indikator dari minat yang pertama ketertarikan, yang kedua keyakinan, yang ketiga keinginan. Faktor dari minat ini yang pertama yaitu faktor sosial, yang kedua faktor budaya, yang ketiga faktor pribadi. Baik, selanjutnya Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah sendiri merupakan lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan di dalam prinsip ekonomi Islam. Selanjutnya, pemasaran dalam ekonomi Islam ini yang pertama melalui konsep, yang kedua dari prinsip, yang ketiga melalui bauran pemasaran. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif di mana peneliti terjun langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini berlokasi di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II di kilometer 11 Kecamatan Sukarami, Palembang. Penelitian ini rencananya dilakukan selama 30 hari atau selama 1 bulan. Subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitian ini subjeknya yaitu nasabah pada tabungan emas, objeknya yaitu Pegadaian Syariah. Selanjutnya, sumber data. Sumber data ini terbagi menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data yaitu wawancara melalui observasi dan dokumentasi, di mana data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya yang cukup banyak sehingga dapat menarik kesimpulan pada kualitatif dan menjawab rumusan masalah tersebut. Selanjutnya, sistematika penulisan. Pada bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika dalam proposal. Yang kedua, sudah aja. Sudah selesai habis ini? Sudah. Oke, terima kasih atas presentasinya. Langsung kita kepada sesi tanya jawab. Silakan duduk. Oke, Nadia ya. Iya. Nadia, di sini ingin Bapak tanyakan ada beberapa catatan, tapi lebih kepada ada 2 hal. Pertama penulisan, kemudian yang kedua isi. Yang pertama penulisan. Lihat pedoman penulisan skripsi kita yang tahun 2021 ada di website, itu sudah ditaruh.
berkaitan sama kita menggunakan footnote bukan body note. Jadi kalau ada misalnya rujukan ada dalam kurung nama penulis kemudian tahun, itu body note namanya. Nah, jadi dicari referensi aslinya taruh di footnote. Jangan terlalu banyak ngutip, tapi kalau terlalu banyak ngutip anggapannya kita itu tidak tidak ke referensi aslinya. Kemudian juga gunakan transliterasi Arab Latin pada saat kita itu ada istilah-istilah yang Latin misalnya wadiah sebagaimana akad-akad lah, itu gunakan transliterasi. Di pedoman ada tuh. Kemudian lagi ayatnya dimasukkan, bukan hanya surat Al-Baqarah ini kan kita kan UIN nih. UIN ini kan ciri khas adalah unsur kesariahannya itu. Ada kok bisa install aja ke Microsoft Word, bukan Microsoft Word. Quran in Word. Install, nanti ada di Word itu. Nanti tinggal kita klik nama suratnya, ayatnya beserta artinya juga bisa itu. Nah, itu nanti langsung otomatis masuk. Tidak perlu masuk ke internet sebagai macam. Sebenarnya itu memang harus diedukasi berkaitan sama bagaimana sih cara kita mengutip ayat ini. Nah, itu salah satunya. Kemudian kerapian, ya kan? Kerapian rata kanan rata kiri, kemudian juga cara menulis footnote. Tapi biasakan menggunakan reference tool atau aplikasi bisa mendelay untuk kita membuat referensi. Jangan manual. Ini nggak tahu, cuma nama penulisnya aja di sini nggak ada judulnya lah itu. Lihat pedoman lah ya, jangan nggak tahu dari mana nih lihatnya nih. Oke, langsung isi sekarang. Ya, jadi permasalahan kenapa ngambil variabel y-nya minat. Nah dia. Karena setelah saya lakukan observasi di minat ini Pak, karena masyarakat itu belum mengetahui tentang tabungan emas Pak, sehingga saya tuh tertarik untuk mengambil minatnya. Nah, itu datanya mana, data nasabahnya yang dari pegadaiannya? Nah, itu mohon maaf Pak, sebelumnya kan saya kemarin kan sudah ke lokasi di Pegadaian Pak ya. Pegadaian mana? Pegadaian Syariah. Yang pertama tuh di kilometer 11, kemudian dikembalikan lagi ke yang di Sakmikator Pos Pak, yang ini Merdeka ya? Iya, Merdeka itu. Karena ini Pak, mereka mau ini Pak, surat dari kampus dulu, izin penelitian dari kampus dulu, sedangkan dari kampus ini menyuruh kami untuk proposal dulu Pak, baru. Iya, cuman paling tidak kan ada referensi dari jurnal penelitian sebelumnya berkaitan sama tabungan emas ini. Ya kan? Itu bisa jadi rujukan, misalnya data dari mereka tuh bahwasanya memang pangsa pasar dari Pegadaian Syariah ini berkaitan sama produk tabungan emas ini masih minim nih. Iya, minim. Masih kurang sosialisasi nih. Sehingga masyarakat itu belum tahu pasti tentang produk ini. Nah, kemudian mana sih buktinya bahwasanya angka nasabah khususnya produk tabungan emas di Pegadaian ini makin lama makin dibandingkan produk yang lain tuh paling minim tuh jumlah nasabahnya. Dari sana baru akan timbul yang namanya tuh permasalahan. Oh, kalau dari segi internal perusahaannya, kenapa ya produk baru kita ini, produk tabungan emas ini kurang banyak diminati? Apa nih problemnya nih? Nah, baru timbul dari situ. Kita sudah tahu data yang dulu. Kalau sudah tahu tuh baru kita tuh mengambil data tuh bukan hanya langsung dari lokasi. Kita bisa menggunakan penelitian-penelitian terkait yang ada di Pegadaian Syariah, khususnya produk tabungan emas. Pasti banyak yang teliti tentang ini. Ya kan, lihat dari situ, dari pengamatan mereka, dari hasil penelitian mereka tuh bagaimana sih produk tabungan emas saat ini nih. Ya kan, apa sih menjadi masukan kenapa mereka tuh kurang berminat ke sana. Pasti kan ada head to head nih antara mereka melakukan tabungan emas di Pegadaian atau di perbankan syariah. Mana lebih menguntungkan? Nah, dalam segi mekanisme sebagai macam itu ya nanti dimasukkan, karena kita mengambil judulnya harus ada fenomena masalah dulu. Jangan sampai mentang-mentang ini baru proposal, ya kan? Kemudian dari pihak tempat penelitiannya butuh surat izin penelitian, sehingga Nadia belum bisa memberikan bukti bahwasanya judulnya memang benar-benar layak untuk diteliti. Judul itu diteliti kalau ada permasalahan. Itulah timbulnya rumusan masalah yang akan dijawab tadi, ada 2 tadi kan. Itu kira-kira minat. Jadi
Bapak tanya lagi, arti minat, bedanya minat sama keputusan apa? Kalau minat itu keinginan seseorang yang mencapai keinginannya, Pak. Terus Kalau keputusan itu sesuatu yang ingin dilakukan. hanya ingin dilakukan. Ada yang lebih sederhana lagi tidak? Minat sama keputusan. Karena yang mempengaruhi di sini. Coba. Kalau minat itu keinginan seseorang untuk mencapai tujuan tersebut, Pak. Kalau misalnya keputusan itu keinginan dari dalam. Kayak keinginan semua perasaan. Dua-duanya itu. Keputusan itu Dia kan 6 kata-kata kunci keputusan. Berarti keputusan ini paling dasar ya, ini bisa ditonton juga oleh netizen ya kan, yang di luar situ. Bedakan antara minat sama keputusan. Kalau minat itu adalah kita tuh pengen. Kalau pengen itu berarti belum terjadi, baru harapan. Oh, aku pengen aku ini keluar negeri. Sudah keluar negeri belum? Belum. Nah, kan pengen. Nah kan, kayak cita-cita lah. Oh, aku bercita-cita ingin keinginan kan, kemauan, minat namanya itu. Kalau dia keputusan itu sudah terjadi. Misalnya Nadia menjadi mahasiswa UIN, keputusan. Jadi permasalahan mengapa memutuskan masuk di UIN. Nah, itu keputusan. Pada saat SMA, Pak, aku minat, Pak, aku mau kuliah di UIN. Minat mau kuliah di UIN, itu minat. Artinya itu belum terjadi. Kalau keputusan sudah terjadi. Jadi permasalahan apa yang melatar belakangi kenapa kita memutuskan ke situ. Seperti halnya di sini kan, kalau minat dari nasabah di sini berarti benar kata Nadia tadi bahwasanya hanya sedikit sekali nasabah yang ingin melakukan tabungan emas di Pegadaian. Nadia tertarik. Mengapa mereka tuh nggak minat ya? Mau nabung emas di Pegadaian. Nah, itu tadi ya. Jadi harus kuat fondasinya. Kemudian berkaitan juga dengan ini jenis miten kualitatif apa kuanti ini? Kualitatif, Pak. Kuali. Iya. Kalau strategi pemasaran itu apa tuh variabelnya? Kok ada bauran pemasaran tadi? 7P. Ya maksudnya itu 7P itu tuh cara strateginya, Pak. Misalnya apa bedain bauran pemasaran sama strategi pemasaran? Coba. Kalau bauran pemasaran itu tuh teori yang ingin dilakukan, Pak. Nah, kalau strategi pemasaran? Strategi pemasaran itu cara kita untuk dari mana referensinya itu? Dari buku dan jurnal. Beda, kedua hal itu tidak bisa disamakan. Kalau bauran strategi. Kalau bauran pemasaran 7P, product, price, place, promotion, people, process, physical evidence, 7P. Itu biasanya lebih cocok kepada perusahaan jasa karena ada people, ada prosesnya, sebagai macam itu. Nah, kalau strategi pemasaran itu dikenal dengan STP. Segmentation, targeting, positioning. Nah, itu 3 itu. Jadi kalau judulnya strategi pemasaran berarti fokus ketiga itu. Berarti bagaimana sih cara segmentasi dia? Bagaimana sih cara target dia ingin tuju? Bagaimana sih cara mempositioningnya itu? Dari Pegadaian ini itu fokus ke situ. Jangan usah bauran pemasaran nggak usah dimasukin karena bukan ranah sini. Siap. Ya kan, itu jadi fokus STP tadi. Nah, kemudian ini berarti wawancara. Siapa yang mau diwawancara di sini? Calon nasabah dalam tabungan emas. Seberapa banyak calon nasabah yang akan diwawancarai? Rencana, Pak. Rencananya tuh 5 orang. Kenapa cuma 5? Apakah itu representatif 5 orang itu? Nah, kenapa tidak kuanti saja? Pengaruh strategi pemasaran produk tabungan emas terhadap minat nasabah. Sudah. Kuesioner 100. Kalau kayak gini ini kurang representatif. Kenapa? Kalau dia wawancara nasabah calon nasabah yang diwawancara itu
tolok ukurnya apa, nasabah seperti apa, calon masyarakatnya seperti apa yang akan kita wawancarai. Itu wawancara, ya kan? Apakah misalnya nasabah yang masyarakat yang sudah menjadi nasabah pegadaian atau belum? Kan itu yang jadi permasalahan. Iya, Pak. Karena pegadaian ini kan, mereka ke pegadaian kan banyak alasan. Ada yang dia itu ingin menggadaikan barangnya. Ada yang dia itu ingin produk lain selain tabungan emas ini, kan ada macam-macam di situ tuh. Jadi harus dipastikan. Kalau menurut Bapak sih bagusnya sih kuantitatif. Cuman yang jadi permasalahan, kenapa ada perspektifnya di sini? Coba, kenapa dimasuk perspektif ekonomi Islam? Ya, menurut saya karena ini, Pak. Karena ingin dalam ekonomi Islam gitu, Pak. Kenapa? Apakah strategi pemasarannya ini tidak sesuai sama ekonomi Islam? Mungkin dari ini, Pak, mungkin dari teori akadnya mungkin. Hah? Dari akad-akadnya. Ya Mas Bapak di sini ini kalau memang dia mau kualitatif semua. Iya kan? Kalau emang dia benar-benar mau melihat ekonomi Islamnya, berarti kita akan lihat juga di sini nih. Ya kan? Cuman hati-hati, jangan sampai nanti kita terlalu mengkritisi akad, itu ranahnya prodi lain. Itu ranahnya muamalah. Ya kan, di fakultas syariah kita kan bukan ke situ ranahnya tentang akad-akad itu. Kita di sini nih. Karena tidak sedikit yang mengkombinasikan tentang perspektif ekonomi Islam ini. Ya kan? Itu maksud Bapak di sini, jangan sampai inilah perspektif ekonomi Islam. Kalau memang benar-benar mau lihat perspektif ekonomi Islam, ya lihat bagaimana proses bisnisnya, apakah sudah sesuai perspektif apa belum. Ya kan? Kalau proses bisnisnya bukan hanya produk tabungan emas, tapi keseluruhan yang kita lihat. Itu ya dipastikan lagi di sini Mas Bapak. Kuali apa kuanti. Lihat lagi kenapa ada perspektif ekonomi Islamnya. Kita harus dicari tahu, karena kalau misalnya seperti ini, dia bisa jadi mix method, gabungan antara kuanti sama kuali. Kualinya tuh melihat perspektifnya, kuantinya yang kata Bapak tadi, kuesioner tadi kan, agar dia lebih enak menjaring 100 kuesioner. Tapi dilihat dari penentuan 100 itu seperti apa. Itu ya Nadia ya, dipastikan. Nah kemudian apa lagi ya? Kuali atau kuanti, nanti nggak tahu lagi. Perspektif ya, perspektif. Kemudian indikator variabelnya. Kalau misalnya dia itu kuanti, jadinya nanti STP ya, itu indikatornya itu seperti apa. Misalnya segmentasi itu apa sih, penjabaran dari segmentasi itu akan masuk kepada kuesioner nanti. Poin-poin kuesioner ya. Kemudian lagi apalagi di sini footnote sudah buat ayat ini ke variabel transit. Kayaknya sudah sih itu aja. Itu ya, dipastikan lagi di sini. Ya, siap. Paling kalau revisinya ini sebenarnya ini Bapak sih masih ragu lah antara minor sama mayor. Kalau mayor ini kan berubah judul ya. Kalau boleh izin Pak. Gimana? Ini untuk saran mungkin Pak dari proposalnya dia, mungkin yang terbaik gimana gitu Pak. Ya dari Nadia lah. Menurut Bapak kuanti atau kuali ya? Ya kalau lihat dari sini nih, kalau dia mau kuanti, hilangkan perspektifnya. Ya kan? Perspektif itu nanti akan kita masukkan dengan sendirinya karena kita ini UIN. Misalnya strategi pemasaran dalam syariat itu seperti apa sih? Nah, seperti itu Bapak. Iya. Jadi strategi pemasaran secara umum, kemudian juga dalam syariah seperti apa. Jadi tidak perlu kita masukkan perspektif ekonomi Islam. Itu ya kira-kira ya. Kalau misalnya ingin syariah benar, strategi pemasaran syariah. Nah, syariah. Langsung perspektif ekonomi syariahnya langsung di situ. Ya kan, masukkan ke situ strategi pemasaran syariah produk tabungan emas dalam upaya menarik minat nasabah. Ada nggak tapi teorinya? Nah itu dicari tahu itu masuk apa. Jadi dimasukkan ke situ. Jangan buat orang tuh bingung pembaca ini. Itu ya. Jadi dipastikan dulu ini.
Kalau emang benar-benar mau masukkan apa ekonomi Islam sebenarnya tanpa harus kita tulis, karena kita UIN harus dimasukkan itu. Ya, itulah bedanya kampus UIN sama kampus yang lain. Walaupun dia itu sama, tapi ada perbedaan dalam segi ada akadnya, ada Islamnya di situ, ada ayatnya, itu salah satunya. Itu ya. Itu lagi ditanyakan dia. Mungkin itu Pak, yang apa namanya tuh masih bingung soal yang mau ganti judul atau. Jadi nanti dikomunikasi sama penguji kedua juga ya. Uji kedua. Kan kombinasi dari 1 sama 2. Kalau dari Bapak seperti itu dicatat nanti. Nanti lupa lagi kan. Sampaikan aja kalau dari Bapak ada opsi pilihan. Yang pertama itu berkaitan sama datanya kuanti apa kuali. Kemudian yang kedua perspektifnya dihilangkan tapi dimasukkan kepada variabelnya. Jadi strategi pemasaran syariah. Ya. Tapi dicari tahu dulu. Itu ya. Jadi Bapak belum tidak bisa mengambil keputusan karena dari penguji kedua juga. Paling kalau dari sini mau nggak mau sebenarnya itu harus ganti ya Pak. Iya, karena mayor ya diganti dulu. Oke, itu saja Nadia ya. Iya. Semoga menjadi perbaikan untuk apa, agar lebih baik lagi ke depan untuk proposalnya sehingga dapat diajukan sebagai skripsi. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.